Di keluarga kami, nama Mila selalu disebut dengan nada hangat. Ia bukan hanya tante bagi Shirley, tapi seperti kakak sendiri. Wajahnya lembut, senyumnya tenang, dan tutur katanya pelan. Mila tipe perempuan yang kalau sudah mencintai sepenuh jiwa. Dan Sandy adalah dunianya. Hubungan mereka bukan cinta main-main, bukan sekadar status pacaran yang bisa hilang kapan saja. Kedua keluarga sudah saling mengenal, sudah makan bersama, sudah membicarakan tanggal pertunangan. Bahkan Ibu Mila sering bercanda, tinggal nunggu undangan nikah saja, semua terasa terlalu sempurna, terlalu rapi, seolah takdir sedang menyusun sesuatu di balik layar. Shirley masih ingat jelas, setiap sore Mila duduk di teras, menelepon Sandy berjam-jam, tertawa kecil, membicarakan masa depan rumah kecil, 2 anak, dan kebun bunga. Tak ada satupun yang menyangka bahwa masa depan itu tidak pernah benar-benar ada. Hari itu mereka pergi double date, Sandy, Mila, dan 2 teman lainnya. Tujuannya sebuah curug di pinggiran hutan air terjun yang jarang dikunjungi orang, karena lokasinya cukup jauh dari jalan utama. Tempatnya indah, airnya jernih, udara dingin, kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Mereka tertawa, foto-foto, makan bekal bersama. Sandy bahkan menggendong Mila menyeberangi bebatuan licin. "Kalau kita nikah, kita kesini lagi ya," kata Sandy. Mila tersipu. Namun salah satu teman mereka sempat berbisik pelan, "Tempatnya kok sepi banget ya, kayak nggak ada burung, nggak ada suara apa-apa." Dan memang benar, terlalu sunyi yang aneh. Seperti hutan sedang menahan napas. Tapi mereka mengabaikannya, karena bahagia seringkali membuat manusia lupa waspada. 2 hari setelah pulang, Sandy jatuh sakit. Demam tinggi, tubuh lemas, mengigau tiap malam. Anehnya, dokter tak menemukan apapun, tes darah normal, paru-paru bersih, jantung baik. Secara medis dia sehat, kata dokter bingung. Tapi wajah Sandy makin pucat, matanya cekung. Dan setiap tidur, ia selalu menyebut satu hal, airnya denshin, gelap, ada yang narik. Mila mulai gelisah. Setiap kali menjenguk, Sandy menggenggam tangannya erat sekali, seolah takut kehilangan. "Jangan tinggalin aku. Kalau aku pergi, kamu ikut ya," bisiknya. Mila mengira itu hanya efek demam. Ia tak pernah menyangka kalimat itu adalah janji. Beberapa minggu kemudian, Sandy terlihat membaik. Ia tersenyum lagi, bisa berjalan, bahkan mengajak Mila keluar. "Aku pengen ke curug itu lagi, cuma kita berdua," katanya. Mila ragu, tapi Sandy memohon. Akhirnya mereka pergi. Namun saat sampai, tempat itu berbeda. Langit mendang, air terjun terdengar lebih keras, seperti gemuruh. Tak ada cahaya hangat seperti dulu, hanya dingin menusuk tulang. Sandy berdiri lama, menatap air, diam, lalu berkata pelan, "Aku mimpi terus soal tempat ini, kayak ada yang manggil aku pulang." Mila merinding di bawah suara air terjun. Sandy menggenggam tangan Mila. "Kita akan jejak. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama selamanya." "Entah kenapa," kata selamanya terdengar berat, seperti bukan janji cinta, tapi sumpah. Mila mengangguk, dan angin tiba-tiba berembus sangat kencang, seolah ada yang tertawa jauh di dalam hutan. Sejak hari itu, kesehatan Sandy menurun drastis, lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari, sering menatap kosong ke sudut ruangan. Kadang berbicara sendiri. "Dia datang lagi, ngajak aku balik." Keluarga mulai ketakutan. Ustadz dipanggil, doa dibacakan. Tapi setiap malam, jam 3 tepat, Sandy selalu terbangun sambil terengah, seperti habis tenggelam. Lalu suatu pagi, Sandy ditemukan tak bernapas, tanpa luka, tanpa sebab. Dokter menyebutnya gagal organ mendadak, tapi bagi Mila, itu bukan kematian biasa. Karena di malam sebelum meninggal, Sandy berbisik di telinganya, "Tunggu aku, kita udah janji selamanya." Dan sejak pemakaman itu, Mila mulai berubah. Sering duduk sendirian, sering menatap kosong ke arah jendela, dan beberapa kali Shirley melihatnya tersenyum sendiri.
seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sejak saat itu, keluarga sadar. Cerita ini belum benar-benar selesai, karena kadang janji selamanya bisa berarti lebih gelap dari kematian. Sejak kematian Sandy, rumah itu tak pernah benar-benar terasa sama. Bukan karena tangisan, bukan karena suasana duka, tapi karena ada sesuatu yang ikut pulang. Shirley mulai menyadari perubahan pada Tante Mila. Pelan-pelan, awalnya cuma diam lebih lama, sering duduk di kamar tanpa lampu, menatap foto Sandy berjam-jam. Lalu kebiasaan aneh itu muncul. Setiap pukul 3 dini hari, selalu jam 3 tepat. Terdengar suara pintu kamar Mila terbuka. Krek, langkah pelan menyusuri lorong. Cetak, cetak, cetak. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Shirley, yang sering terbangun untuk minum, selalu melihat bayangan Mila berdiri di ruang tamu, menghadap pintu depan. Diam, seolah menunggu seseorang datang. "Sapa tante?" tanya Shirley suatu malam. Mila menoleh pelan. Matanya sembab, tapi senyumnya tipis. Ada yang manggil. Shirley merinding. "Manggil siapa?" Mila menjawab lirih, "Sandy." Sejak itu, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Gelas di dapur berpindah sendiri. Pintu belakang kadang terbuka, padahal sudah dikunci. Dan yang paling aneh, lantai ruang tamu sering basah. Seperti bekas tetesan air, padahal tak ada yang menumpahkan apa-apa. Airnya dingin sekali. Dingin seperti air gunung. Suatu sore, Shirley memberanikan diri masuk kamar. Mila tanpa mengetuk, ia berhenti di ambang pintu. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Seperti habis hujan di hutan, dan di lantai ada jejak kaki. Jejak kaki laki-laki, basah, menuju ranjang Mila. Satu persatu, seolah seseorang baru saja masuk, dan berdiri tepat di samping tempat tidur. "Tante, ini apa?" Suara Shirley gemetar. Mila tak terlihat kaget. Ia hanya memandang jejak itu lama, lalu berbisik pelan, nyaris seperti orang kasmaran. "Dia datang." "Maksudnya siapa?" Mila tersenyum. "Sandy janji sama aku, selamanya. Dia nggak ninggalin aku." Nada suaranya bukan takut, bukan sedih, tapi bahagia. Bahagia yang salah. Malamnya, Shirley tak bisa tidur. Sekitar jam 3, ia mendengar suara lain. Bukan langkah, bukan pintu, tapi suara air menetes. Tik, tik, tik. Dari arah kamar Mila, pelan, teratur. Seperti seseorang baru keluar dari sungai. Shirley memberanikan diri mengintip, dan apa yang ia lihat membuat napasnya berhenti. Di dalam kamar yang remang, Mila duduk di tepi ranjang. Tangannya seperti sedang digenggam seseorang. Padahal, tak ada siapapun di sana. Tapi kasur di sebelahnya cekung, seolah ada tubuh lain yang duduk. Dan Mila berbisik lembut, "Kamu, Dinjinja. Tunggu, aku temenin." Lalu terdengar suara tawa kecil. 2 suara, 1 suara Mila, dan 1 lagi. Serak, basah, seperti datang dari dalam air. Shirley menutup mulutnya sendiri, agar tak berteriak. Saat itulah ia sadar. Mungkin Sandy memang menepati janjinya. Ia kembali, tapi bukan sebagai manusia lagi. Dan mungkin yang ia jemput selanjutnya adalah Mila. Sejak malam Shirley melihat kasur itu cekung, ia tak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Rumah terasa lembab dingin, padahal musim kemarau. Tembok ruang tamu kadang berembun, seperti habis kehujanan, dan bau air sungai semakin sering tercium. Bau lumut, bau tanah basah, persis seperti di Curug dulu. Setiap kali bau itu muncul, satu hal pasti terjadi. Mila berbicara sendiri, pelan, seperti orang sedang dimanja. "Aku kangen, Iga. Iga, aku ikut nanti." Shirley mulai takut meninggalkan tante sendirian. Tapi yang lebih menakutkan, Mila terlihat semakin hidup. Padahal seharusnya berduka. Wajahnya justru sering tersenyum. Seperti pengantin baru, itu bukan senyum orang kehilangan. Itu senyum orang yang merasa ditemani. Suatu sore, hujan turun deras. Angin kencang membuat listrik padam. Rumah gelap total. Shirley menyalakan lilin, lalu menyadari satu hal.
Pintu depan terbuka, pelan, berderit. Padahal tadi sudah dikunci. Air hujan membasahi lantai, membentuk jejak kaki masuk ke dalam rumah. Jejak kaki besar, laki-laki, basah, berlumpur. Langsung menuju kamar Mila, Shirley berdiri membeku. Dadanya sesak. Ia tahu tak ada siapa-siapa di luar. Dengan tangan gemetar, ia berjalan mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa berat. Dan ketika sampai di depan kamar, ia mendengar suara. Suara Mila tertawa kecil, diselingi suara cipratan air. Ciprat, ciprat, seperti ada orang memeras pakaian basah. Shirley mendorong pintu perlahan. Krek, pintu terbuka, lilin di tangannya hampir jatuh. Lantai kamar Mila basah. Genangan air mengalir sampai ke bawah ranjang. Spray kusut, dan Mila berdiri di depan cermin. Rambutnya basah kuyup, bajunya seperti habis tercebur sungai. Air menetes dari ujung kain. Tik, tik, tik. Tante! Suara Shirley pecah. Mila menoleh pelan. Matanya kosong. Kita tadi ke curug, katanya datar. Shirley merinding. Kita siapa? Mila tersenyum lembut. Aku sama Sandy. Dia jemput aku. Katanya, kangen. Tante dari mana basah begini? Tante, keluar rumah. Mila menggeleng. Enggak, dia yang datang. Jawaban itu membuat udara terasa berat. Seolah kamar kekurangan oksigen. Lalu tiba-tiba, di belakang Mila, cermin memantulkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan laki-laki berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya pucat kebiruan, pakaian seperti melekat basah. Air terus menetes dari rambutnya, wajahnya samar. Tapi Shirley tahu, itu Sandy. Bukan tubuh, bukan manusia, tapi sesuatu yang menyerupainya. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Shirley berkedip panik. Dan bayangan itu hilang. Mila masih berdiri sendiri. Tante, kita pindah kamar ya? Jangan di sini lagi. Shirley hampir menangis. Namun Mila hanya berbisik pelan. Aku nggak bisa ninggalin dia. Dia takut sendirian di sana. Di mana? Mila menatap ke bawah, ke arah lantai yang basah. Di air, jawaban itu menusuk. Malam itu, sekitar jam 3 lagi, Shirley terbangun oleh suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bukan langkah, bukan tetesan, tapi suara seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, 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 tok. Pelan, berirama. Seperti orang sabar menunggu dibukakan. Shirley mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi lantai teras, penuh air. Seperti habis banjir kecil. Dan dari bawah pintu, air merembes masuk ke dalam rumah. Menyebar perlahan, dingin. Shirley langsung sadar. Itu bukan hujan. Itu sesuatu sedang mencoba masuk. Dan dari kamar Mila terdengar suara bisikan lembut. Aku datang. Jemput kamu. Suara laki-laki, basah, serak. Persis seperti suara dari dalam air. Malam setelah suara ketukan itu, rumah tak pernah benar-benar kering. Aneh. Setiap pagi lantai dipel, siang sudah lembab lagi. Seolah air muncul dari dalam tanah. Dari sela-sela ubin. Dari dinding. Seperti rumah itu perlahan berubah menjadi dasar sungai. Dan Mila semakin sulit dikenali. Ia jarang makan. Jarang tidur. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya dingin saat disentuh. Shirley pernah memegang tangannya. Rasanya seperti memegang tangan orang yang baru keluar dari kulkas. Tante, sakit? Tanyanya pelan. Mila tersenyum. Aku nggak sakit. Aku cuma kangen. Kangen siapa? Mila menatap kosong ke arah halaman. Dia nunggu aku di air. Kalimat itu diucapkan berulang-ulang. Seperti doha atau mantra. Shirley akhirnya bercerita pada ibunya. Keluarga mulai panik. Seorang ustaz kampung dipanggil untuk mendoakan rumah. Saat beliau masuk, wajahnya langsung berubah. Beliau berhenti di depan pintu. Hawanya berat sekali. Gumamnya. Beliau membaca doa sambil berjalan mengelilingi rumah. Namun ketika sampai di kamar Mila, air di gelas yang dibawanya tiba-tiba bergetar. Seperti ada getaran kecil.
Ustadz itu menatap lantai lama, lalu berkata pelan, "Ini bukan cuma gangguan biasa." Shirley menelan ludah. "Terus, apa Pak Ustadz?" Beliau menghela napas. "Ada yang mengikuti dari tempat lama, tempat yang ada airnya. Sungai atau air terjun?" Shirley langsung teringat satu tempat, curug. Ustadz itu melanjutkan, "Kadang tempat seperti itu ada penunggunya. Kalau ada janji, sumpah, atau ucapan yang terlalu kuat, bisa dianggap ikatan. Shirley teringat kata-kata Sandi. "Kita bersama selamanya." Bulu kuduknya meremang. "Kalau sudah terikat gimana, Pak?" "Biasanya, yang satu meninggal, yang satu dipanggil menyusul." Dunia Shirley terasa runtuh. "Dipanggil? Maksudnya?" Ustadz itu menatap kamar Mila. Pelan sekali beliau berkata, "Diminta tumbal." Kata itu menggema di kepala Shirley. Tumbal. Malamnya, Mila menghilang. Tak ada di kamar. Tak ada di dapur. Pintu depan terbuka sedikit. Masih basah. Dan di lantai, jejak kaki basah mengarah keluar rumah. Shirley panik. "Tante!" Tak ada jawaban. Hanya suara angin malam. Tanpa pikir panjang, Shirley mengikuti jejak itu. Jejak tersebut menuju jalan kecil, menuju arah hutan, menuju curug. Dadanya berdebar kencang, pikirannya dipenuhi satu hal. Dia mau jemput tante. Semakin dekat hutan, udara makin dingin, kabut, drun. Suara serangga menghilang, sunyi. Total, sama seperti dulu, sunyi yang tak wajar. Dari kejauhan terdengar suara air terjun. Gemuruhnya seperti panggilan. Dan di antara kabut, Shirley melihat sosok Mila berjalan pelan, tanpa alas kaki. Baju tidurnya basah, seperti orang yang sudah lama berdiri di air. "Tante!" teriak Shirley. Mila tak menoleh. Ia terus berjalan, seolah dituntun sesuatu, atau mengikuti seseorang yang tak terlihat. Lalu Shirley mendengar suara lain. Suara langkah kedua. Lebih berat, lebih pelan. Vibrat, seperti kaki menyeret air. Tapi tak ada siapapun di samping Mila. Namun bekas jejak kaki basah muncul satu persatu di tanah. Berjalan sejajar dengannya. Mendadak Shirley sadar. Mila tidak sendirian. Seseorang sedang menuntunnya pulang. Pulang ke curug. Dan mungkin kali ini untuk selamanya. Kabut di hutan malam itu terasa terlalu tebal. Shirley harus menyipitkan mata untuk melihat jalan setapak di depannya. Tanah licin, akar-akar pohon menyembul seperti tangan kurus yang siap menjegal. Tapi ia tak peduli di depan sana. Siluet Mila masih terlihat, berjalan pelan, tak pernah menoleh, tak pernah ragu. Seperti orang yang tahu persis kemana. "Ia harus pulang, Tante." "Tunggu, jangan ke sana." Suara Shirley hampir habis. Namun Mila terus melangkah. Dan di sampingnya, jejak kaki kedua itu masih muncul. Ciprat, tanah kering. Tapi bekasnya basah. Seperti seseorang berjalan sambil meneteskan air, Shirley merasa tenggorokannya kering. Otaknya menolak logika yang ia lihat. Tak ada tubuh, tapi ada langkah. Tak ada orang, tapi tanah. Tertekan. Sesekali ia mendengar bisikan, pelan, serak, tertelan suara air terjun. Mila. Suara itu bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari segala arah. Seperti datang dari dalam hutan itu sendiri. Semakin dekat ke curug, udara makin menusuk. Kabut berubah dingin seperti es, dan suara air bukan lagi gemuruh biasa, tapi seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Sesampainya di bibir curug, Shirley berhenti mendadak. Pemandangan di depannya membuat lututnya lemas. Air terjun itu terlihat berbeda. Lebih gelap, airnya keruh, kolam, di bawahnya seperti tak berdasar. Hitam pekat, padahal dulu jernih, sangat jernih. Seolah tempat itu tak lagi sama. Seolah ada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Mila berdiri tepat di tepi batu besar, menatap air, diam, rambutnya tergerai basah. Bajunya menetes
seperti ia sudah lama berendam. Tante, ayo pulang. Aku takut. Aku takut. Suara Shirley pecah. Akhirnya Mila menoleh, tapi tatapannya kosong. Bukan tatapan orang hidup, melainkan seperti orang yang sedang bermimpi. Dia di sana, bisiknya. Siapa? Sandy. Dia sendirian. Dingin, kasihan, air mata Shirley jatuh. Itu bukan Sandy, Tante. Itu bukan dia. Tiba. Permukaan air beriak pelan. Lalu muncul gelembung-gelembung kecil. Blup, blup, blup. Seperti ada sesuatu yang bernapas di bawah. Shirley mundur setapak. Dadanya sesak, dan dari dalam air, perlahan muncul sosok kepala lebih dulu. Rambut menempel di wajah. Kulit pucat, tubuh membiru, mata terbuka, kosong. Itu wajah yang Shirley kenal. Wajah Sandy, tapi membengkak. Seperti mayat yang lama terendam. Bibirnya tersenyum, terlalu lebar. Air terus menetes dari dagunya. Ciprat, ciprat. Ia berdiri di air setinggi lutut. Padahal kolam itu seharusnya dalam. Terlalu dalam untuk berdiri, seolah dasar air sedang mengangkatnya. Tante, jangan, lihat, Shirley berteriak. Tapi terlambat. Mila justru tersenyum bahagia. Air matanya mengalir. Kamu datang. Sosok itu mengangkat tangan, gerakannya kaku. Seperti boneka. Namun jelas, mengajak. Shirley menjerit. Itu bukan dia. Tante, jangan ikut. Namun suara Mila pelan sekali. Aku udah janji. Selamanya. Kata selamanya terdengar seperti gema dari dalam air. Dan tiba-tiba, bukan hanya satu sosok di belakang Sandy. Muncul bayangan-bayangan lain, samar, gelap. Seperti manusia, puluhan, berdiri diam di dalam air menatap ke arah mereka. Shirley sadar. Itu bukan cuma Sandy. Itu sesuatu yang jauh lebih lama, lebih tua, lebih lapar, dan mungkin tempat itu memang selalu menunggu. Menunggu orang yang membuat janji. Menunggu cinta yang terlalu dalam untuk ditarik ke dasar. Perlahan, kaki Mila melangkah maju, menyentuh air, dan seketika permukaan air bergolak. Seperti menyambutnya, Shirley berlari, meraih tangan Mila, menarik sekuat tenaga. Tante, jangan! Namun, dari air, tangan pucat lain muncul. 1, 2, 3. Mencoba meraih pergelangan kaki Mila. Dingin, basah, tak manusiawi. Dan Shirley sadar, mereka bukan ingin menemani. Mereka ingin membawa. Selamanya, tangan-tangan pucat itu mencuat dari air. Banyak, terlalu banyak. Seperti mayat-mayat yang bangkit dari dasar kolam. Mereka meraih kaki Mila, pergelangan tangannya, ujung bajunya, dingin, licin, dan berba lumpur. Shirley menjerit sambil menarik tubuh Tante sekuat tenaga. Tante, iace, ate aku, jangan ke dia. Namun Mila masih menatap sosok di air itu. Wajahnya lembut, seperti melihat kekasih yang lama dirindukan. Sandy, aku datang. Suara itu lirih, pasrah, seolah kematian adalah pelukan. Sosok Sandy tersenyum makin lebar. Mulutnya terbuka, terlalu lebar, tak wajar. Air mengalir keluar dari sela-sela bibirnya, dan suaranya bukan satu, tapi seperti banyak suara bercampur. Ayo, selamanya. Saat itulah Shirley sadar. Itu bukan Sandy. Itu sesuatu yang memakai wajah Sandy, memakai kenangan, memakai cinta Mila untuk memancingnya. Kalau ini dibiarkan, Mila tak akan kembali. Dengan tangan gemetar, Shirley berteriak sekeras mungkin. Tante, Sandy nggak pernah mau Tante mati. Kalimat itu menggema di antara tebing curug. Air terjun seolah bergetar. Mila berkedip. Sedikit, Shirley, lanjut berteriak sambil menangis. Kalau dia sayang Tante, dia nggak bakal ngajak Tante ke sini. Dia nggak bakal nyeret Tante. Tangan-tangan air makin kuat menarik. Shirley hampir ikut terseret. Namun ia memeluk Mila dari belakang. Menahan dengan seluruh berat tubuhnya. Itu bukan cinta. Itu jebakan.
Hening sepersekian detik. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Mila berubah. Bingung, takut, air matanya jatuh deras. Sandi, nggak gitu ya. Sosok di air mendesis. Wajahnya mulai retak, seperti topeng pecah. Kulitnya mengelupas. Matanya menghitam. Senyumnya melebar sampai pipi robek. Suara yang keluar kini berat dan marah. Janji, S-E-L, A-M-A-N, iya, air bergolak hebat. Angin berputar, kabut menebal. Shirley menutup mata dan berteriak, "Kita nggak janji sama kamu. Tante cuma janji sama manusia." "Sandi, udah pergi." Tiba. Mila menjerit jeritan panjang. Seperti orang terbangun dari mimpi buruk. Bukan kamu, Sandi." Ia terisak. "Maafin aku salah." Begitu kata-kata itu keluar, tangan-tangan pucat mulai melemah. Satu persatu tenggelam, sosok di air bergetar. Tubuhnya hancur seperti lumpur disiram hujan. Lalu, permukaan air meledak. Gelombang besar menyapu batu. Shirley dan Mila terjatuh. Air menyiram wajah mereka. Dingin sekali, tapi hening. Saat Shirley membuka mata lagi, curug itu kembali normal. Airnya jernih, tak ada bayangan, tak ada sosok, tak ada tangan, hanya suara air terjun biasa, seperti hari pertama mereka datang. Dulu, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Mila pingsan di pelukannya. Tubuhnya hangat, tak lagi dingin, tak lagi basah. Shirley menangis lega. "Pulang ya tante." "Kita pulang." Beberapa minggu berlalu. Mila perlahan pulih. Ia tak lagi mendengar bisikan. Tak ada jejak kaki, basah, tak ada bau sungai. Rumah kembali kering, normal, namun satu hal berubah. Mila tak pernah mau membicarakan Sandi. Foto-fotonya disimpan, bukan dibuang, hanya disimpan, seperti kenangan yang harus dibiarkan beristirahat. Shirley pernah bertanya pelan, "Tante masih kangen?" Mila tersenyum kecil. "Iya, tapi cinta nggak harus ikut mati kan?" Sejak itu, mereka tak pernah kembali ke curug itu lagi. Dan warga sekitar akhirnya tahu satu cerita lama. Konon, sebelum tempat itu dikenal sebagai lokasi wisata, beberapa orang pernah tenggelam di sana. Mayatnya tak pernah ditemukan, seolah airnya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang suka memanggil nama orang-orang yang sedang patah hati. Karena kadang, yang paling mudah ditarik ke dalam gelap, bukan orang yang takut, tapi orang yang terlalu cinta. Dan Shirley belajar satu hal malam itu, jangan pernah membuat janji selamanya di tempat yang tak kau kenal penunggunya.